Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Pagi itu, udara di dalam rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Meski matahari Jakarta sudah mulai mengintip dari balik gorden sutra di ruang tengah. Amira berdiri mematung di depan brankas kayu jati yang tersembunyi di balik lukisan pemandangan peninggalan ayahnya. Jari-jarinya gemetar hebat. Ia baru saja memasukkan kode angka, tanggal lahir ayahnya. Dan saat pintu besi kecil itu terayun terbuka, jantungnya seolah berhenti berdetak. Kosong. Map coklat tebal yang selama ini mendekam di sana, berisi sertifikat tanah seluas 2 hektar di kawasan strategis, telah lenyap. Itu bukan sekadar kertas. Itu adalah darah, keringat, dan air mata almarhum ayahnya yang diamanahkan kepadanya untuk masa depan anak-anaknya nanti. Tidak mungkin. Bisik Amira. Suaranya tercekat di tenggorokan. Ia menggeledah setiap sudut brankas, berharap map itu hanya terselip. Namun, yang ia temukan hanyalah kehampaan. Firasat buruk yang menghantuinya selama 3 bulan terakhir kini menghantamnya seperti godam raksasa. Aris, suaminya yang selama ini ia kenal lembut dan bersahaja, tiba-tiba melintas di pikirannya. Perubahan Aris terjadi secara bertahap. Dimulai dari ponsel yang kini dipasangi kata sandi rumit, hingga alasan, rapat proyek, yang membuatnya sering pulang menjelang subuh dengan aroma parfum wanita yang asing. Setiap kali Amira bertanya, Aris akan meledak marah, menuduh Amira tidak percaya pada perjuangan suami mencari nafkah. Suara deru mobil di halaman depan mengejutkan Amira. Itu mobil Aris. Dengan cepat, ia menutup brankas dan mengembalikan lukisan ke posisi semula. Ia menghapus sisa air mata, mencoba mengatur napas agar tampak setenang mungkin saat suaminya masuk. Aris melangkah masuk dengan setelan jas yang tampak sedikit kusut. Wajahnya terlihat lelah, namun ada binar aneh di matanya. Binar kemenangan yang belum pernah Amira lihat sebelumnya. "Belum mandi, Mir?" tanya Aris tanpa menatap mata istrinya. Ia langsung meletakkan tas kerjanya di meja makan dan menuangkan air putih dengan terburu-buru. "Mas, aku mau tanya sesuatu." Suara Amira bergetar, meski ia berusaha keras menahannya. Aris menghentikan tegukannya. Bahunya menegang. "Tanya apa?" "Masih pagi. Jangan mulai dengan drama kecurigaanmu lagi." "Surat tanah ayah di brankas, kemana?" "Perang." Gelas di tangan Aris hampir saja terlepas jika ia tidak segera menaruhnya kembali ke meja dengan kasar. Ia berbalik, menatap Amira dengan mata yang berkilat tajam. Ada jeda beberapa detik yang terasa seperti selamanya sebelum ia menjawab. "Oh, itu. Aku sedang mengamankannya ke bank," jawab Aris dengan nada yang terlalu santai, seolah sedang membicarakan cuaca. "Zaman sekarang banyak pencurian sertifikat lewat orang dalam. Aku memasukkannya ke safe deposit box atas namaku agar lebih aman." "Kenapa? Kamu tidak percaya padaku?" "Tapi itu atas namaku, Mas. Dan itu amanah ayah. Kenapa kamu tidak bicara dulu padaku sebelum memindahkannya?" Amira melangkah maju, menuntut penjelasan. Aris tertawa sinis. Langkahnya mendekat hingga ia berdiri tepat di depan Amira, mengintimidasi dengan tinggi badannya. "Amira, dengar. Aku ini suamimu. Kepala keluarga. Semua yang ada di rumah ini adalah tanggung jawabku. Aku melakukan ini demi kebaikan kita. Kamu itu hanya perlu duduk manis, urus rumah, dan berhenti berpikiran negatif." Amira menatap mata suaminya, mencari kejujuran yang biasanya ada di sana. Namun, yang ia temukan hanyalah dinding tebal kebohongan. Aris tidak sedang mengamankan tanah itu. Aris sedang menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar. "Kenapa harus sekarang, Mas? Setelah 2 tahun tanah itu tidak pernah kamu sentuh." "Karena aku sedang mengusahakan proyek besar." Aris membentak, membuat Amira terlonjak. "Dan untuk itu, aku butuh jaminan administrasi yang kuat." "Sudah, jangan banyak tanya. Aku mau mandi dan istirahat. Jangan ganggu aku." Aris melangkah pergi menuju kamar mandi, meninggalkan Amira yang mematung di ruang makan. Amira melirik tas kerja Aris yang tertinggal di meja. Detak jantungnya berpacu. Ini kesempatannya.
Dengan tangan yang masih gemetar, ia membuka resleting tas itu secara perlahan. Telinganya waspada terhadap suara air dari kamar mandi. Di dalam tas itu, tidak ada berkas proyek yang disebutkan Aris. Yang ada hanyalah sebuah brosur catering pernikahan mewah dan sebuah nota pembelian perhiasan berlian senilai puluhan juta rupiah. Di nota itu tertera nama pemesan, Aris Pratama, tapi nama penerimanya bukan Amira. Nama yang tertera di sana adalah Maya. Dunia Amira seolah runtuh. Nama itu tidak asing. Maya adalah masa lalu Aris. Wanita yang dulu ditinggalkan Aris karena tidak direstui orang tuanya sebelum akhirnya Aris menikah dengan Amira. Tiba-tiba, ponsel Aris di dalam tas bergetar. Sebuah pesan WhatsApp masuk dan muncul di layar kunci. Sayang, uang DP untuk gedung sudah masuk. Vendor dekorasi tanya, kamu mau konsep royal wedding atau yang biasa saja? Aku nggak sabar nunggu minggu depan saat kita sah menjadi suami istri. I love you. Calon suamiku. Amira menutup mulutnya agar tidak berteriak. Air matanya jatuh tanpa suara, membasahi nota perhiasan di tangannya. Pengkhianatan ini begitu rapi, begitu dingin, dan begitu terencana. Suaminya tidak hanya menjual tanah ayahnya, tapi ia menggunakan harta itu untuk membangun istana di atas luka istrinya sendiri. Kamu ingin bermain api, Mas? Bisik Amira dengan tatapan yang tiba-tiba berubah dingin. Rasa sedihnya mulai menguap, digantikan oleh kobaran api amarah yang murni. Silakan. Tapi jangan kaget jika api itu yang akan membakar seluruh hidupmu. Amira mengembalikan ponsel dan nota itu ke tempat semula tepat saat suara pintu kamar mandi terbuka. Ia berbalik, membelakangi Aris, dan berjalan menuju dapur. Di balik punggung suaminya, Amira sudah tidak lagi menangis. Ia tahu, mulai detik ini, ia tidak boleh menjadi istri yang lemah. Ia harus menjadi badai yang menghancurkan. Pagi itu, Amira merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Setiap sudut ruangan, setiap foto pernikahan yang terpajang di dinding, hingga aroma kopi yang biasa ia seduh untuk Aris, kini terasa seperti ejekan. Aris sudah berangkat kerja, atau setidaknya itu alasannya, dengan setelan terbaiknya. Sebelum pergi, dia sempat mencium kening Amira, sebuah kecupan yang biasanya terasa hangat namun kini terasa sedingin es dan penuh kuman pengkhianatan. Amira duduk di meja makan, menatap layar ponselnya yang gelap. Ia tidak bisa hanya diam. Ia harus tahu seberapa jauh Aris telah melangkah. Namun, sebelum ia sempat menyusun rencana, sebuah panggilan dari nomor tidak dikenal muncul di layar. Amira ragu, namun hatinya mendesak untuk mengangkatnya. Halo? Suara Amira terdengar serak. Amira? Ini aku. Maya. Jantung Amira seolah melompat dari rongganya. Nama itu. Nama yang tadi malam menghancurkan dunianya. Suara di seberang sana terdengar tenang. Namun ada nada keangkuhan yang terselip di tiap suku katanya. Mau apa kamu menghubungiku? Tanya Amira. Berusaha menjaga suaranya tetap stabil meskipun jemarinya mencengkeram pinggiran meja hingga memutih. Kita perlu bicara. Secara pribadi. Aku tahu ini sulit bagimu. Tapi ada hal-hal yang tidak Aris ceritakan padamu. Aku menunggumu di Cafe Serenity 1 jam lagi. Datanglah. Atau kamu akan menyesal kehilangan aset berhargamu selamanya. Klik. Sambungan terputus. Amira terpaku. Maya tahu tentang aset itu? Bagaimana bisa? Tanpa membuang waktu, Amira menyambar tasnya dan kunci mobil. Sepanjang perjalanan, otaknya berputar. Mengapa Maya ingin menemuinya? Apakah ini jebakan? Ataukah Maya ingin memamerkan kemenangannya? Sesampainya di kafe, Amira langsung mengenali sosok wanita yang duduk di sudut ruangan. Maya tampak glamor dengan kacamata hitam besar dan tas bermerek yang Amira tahu harganya setara dengan biaya hidup setahun. Di lehernya melingkar kalung berlian yang sangat mungkin dibeli dengan uang hasil penjualan tanah ayahnya. Amira duduk di hadapannya tanpa basa-basi. Katakan apa yang ingin kamu katakan. Aku tidak punya banyak waktu untuk pengkhianat seperti kalian. Maya melepaskan kacamata hitamnya, menatap Amira dengan tatapan kasihan yang dibuat-buat. Amira, kamu terlalu polos.
Kamu pikir Aris mencintaimu? Dia menikahimu hanya karena posisi ayahmu dan warisan yang kamu miliki. Dan sekarang, setelah ayahmu tiada, dia tidak lagi butuh akting itu. Jangan bawa-bawa ayahku dalam mulut kotor Mu, desis Amira. Maya tertawa kecil. Suara yang terdengar seperti gesekan pisau di telinga Amira. Ia mengeluarkan sebuah map transparan dari tasnya dan menggesernya ke arah Amira. Di dalamnya terdapat salinan dokumen perjanjian jual-beli tanah. Aris sudah menjual tanah itu ke Pak Handoko, seorang maklar besar. Uangnya, sebagian sudah masuk rekeningku sebagai mahar, dan sebagian lagi digunakan untuk menyewa gedung di Hotel Grand Mulia untuk resepsi kami minggu depan. Aris bilang, dia lelah hidup dengan wanita membosankan sepertimu. Amira membaca dokumen itu. Tanggalnya baru seminggu yang lalu. Di sana tertera tanda tangan yang sangat mirip dengan tanda tangannya. Sebuah pemalsuan yang sangat rapi. Dunianya terasa berputar. Namun ia menolak untuk tumbang di depan wanita ini. Kenapa kamu memberitahuku semua ini, Maya? Jika kamu akan menikahinya, bukankah lebih aman jika aku tetap bodoh? Tanya Amira tajam. Maya tersenyum licik. Karena Aris menjanjikan aku lebih. Dia bilang dia akan menceraikanmu setelah pernikahan kami sah secara siri. Tapi aku ingin lebih cepat. Aku ingin kamu yang menggugatnya sekarang juga. Agar aset-aset lain yang tersisa bisa kami kuasai tanpa drama pembagian harta gonogini yang lama. Lagi pula, aku ingin melihat wajah hancurmu secara langsung. Amira terdiam sejenak. Ia melihat betapa sombongnya wanita di depannya. Maya merasa sudah menang. Ia merasa telah mendapatkan segalanya. Pria itu, uangnya, dan harga diri Amira. Namun, Maya melakukan satu kesalahan besar. Dia meremehkan seorang putri dari mendiang pengusaha tanah yang tangguh. Amira menutup map itu dengan tenang. Rasa sesak di dadanya perlahan berganti menjadi kejernihan yang dingin. Terima kasih, Maya. Ucap Amira pelan. Maya mengerutkan kening. Terima kasih? Kamu sudah gila ya? Terima kasih karena telah menunjukkan kepadaku siapa Aris sebenarnya sebelum semuanya terlambat. Dan terima kasih sudah memberitahu di mana lokasinya, siapa pembelinya, dan kapan resepsi itu akan diadakan. Amira berdiri, merapikan pakaiannya. Nikmatilah kemenangan sementaramu ini. Pakailah berlian itu selagi kamu bisa. Amira melangkah keluar dari kafe dengan langkah yang mantap. Di dalam mobil, ia tidak lagi menangis. Ia segera menghubungi satu nama di buku teleponnya. Om Dharma, pengacara sekaligus sahabat karib almarhum ayahnya. Halo, Om Dharma? Ini Amira. Aku butuh bantuan Om sekarang juga. Ini masalah darurat terkait sertifikat tanah ayah di Bogor. Ya, ada pemalsuan dokumen, dan aku ingin melakukan serangan balik besok pagi. Tolong siapkan tim paling cepat untuk proses pembatalan dan balik nama. Setelah menutup telepon, Amira menyandarkan kepalanya di setir. Ia tahu, mulai malam ini, rumahnya akan menjadi medan perang. Aris pasti akan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Dan Amira harus memainkan peran sebagai istri yang penurut lebih sempurna dari sebelumnya. Ia teringat kata-kata ayahnya dulu. Tanah itu adalah harga diri, Amira. Jangan biarkan siapapun menginjak-injaknya, bahkan orang yang kamu cintai sekalipun. Amira menyalakan mesin mobil. Ia tidak akan pergi ke rumah. Ia menuju kantor notaris rekanan Om Dharma. Ia harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan Aris untuk resepsi itu akan menjadi jeratan leher bagi suaminya sendiri. Malam itu, saat Aris pulang dengan wajah ceria dan membawakannya martabak manis kesukaannya, Amira menyambutnya dengan senyum manis yang mematikan. Terima kasih ya, Mas. Kamu baik sekali hari ini. Ujar Amira sambil menerima bungkusan itu. Apapun untuk istriku yang cantik, jawab Aris. Lalu mengecup pipi Amira. Amira membalas pelukan Aris. Namun matanya menatap tajam ke arah tas kerja Aris yang diletakkan di sofa. Di dalam hatinya, ia berbisik. Nikmatilah sisa waktumu sebagai orang kaya, Aris. Karena besok, kamu tidak akan punya apa-apa lagi, bahkan harga dirimu. Aris tidak tahu bahwa saat ia tertidur lelap nanti,
Amira akan mengambil kunci mobil dan semua dokumen pendukung dari ruang kerjanya. Amira akan menghabiskan malam dengan bekerja sama dengan Om Dharma untuk membalikan keadaan. Rencana besar telah disusun. Besok bukan hanya hari pembalasan, tapi awal dari kehancuran Aris yang sesungguhnya. Dan puncaknya adalah resepsi itu. Panggung yang Aris siapkan untuk kebahagiaannya, yang akan diubah Amira menjadi panggung eksekusi di depan publik. Malam itu, rumah terasa seperti kuburan yang pengap. Di sampingnya, Aris mendengkur halus, tampak sangat tenang seolah nuraninya telah mati total. Amira terjaga, menatap langit-langit kamar dengan mata yang jernih dan dingin. Pukul 2 dini hari. Ini adalah waktu di mana pertahanan manusia berada di titik terendah. Dengan gerakan yang sangat perlahan, Amira menyibak selimut. Ia melirik Aris sekali lagi. Pria yang 10 tahun lalu berjanji di depan ayahnya untuk menjaganya, kini hanyalah seorang pencuri yang tidur di samping korbannya. Amira melangkah tanpa suara menuju ruang kerja pribadi Aris di lantai bawah. Ia tahu Aris memiliki sebuah laci terkunci di meja kerjanya. Dengan menggunakan kunci cadangan yang ia temukan di dalam kotak perkakas sebulan lalu, Amira membuka laci itu. Di dalamnya, ia menemukan apa yang ia cari. Sebuah buku catatan kecil bersampul hitam dan tumpukan kartu nama. Di antara kartu nama itu, satu nama menonjol, Notaris Bramantio, SH. Amira memotret setiap halaman buku catatan Aris. Di sana tertulis rincian aliran dana. Aris bukan hanya menjual tanah itu. Dia melakukannya dengan cara yang sangat kotor. Ada catatan tentang uang pelicin untuk oknum di kantor pertanahan dan komisi untuk maklar bernama Handoko. Yang membuat darah Amira mendidih adalah catatan di halaman paling belakang. Mahar untuk Maya. Kalung berlian mobil putih, lunas. Resepsi. DP 50% Grand Mulia. Kamu benar-benar tidak menyisakan apa-apa untukku, Aris. Bisik Amira. Suaranya bergetar karena amarah yang ditahan. Pagi harinya, segera setelah Aris berangkat dengan alasan pertemuan klien di luar kota, yang Amira tahu adalah kode untuk menemui Maya, Amira langsung meluncur ke kantor Notaris Bramantio di pusat kota. Ia tidak pergi sendirian. Om Dharma, pengacara keluarga yang sudah seperti pamannya sendiri, sudah menunggu di depan gedung dengan wajah serius. Kamu siap, Amira? Ini akan menjadi perjalanan yang kasar. Tanya Om Dharma sambil membetulkan letak kacamatanya. Aku lebih dari siap, Om. Aku ingin mengambil kembali apa yang menjadi hak ayahku. Jawab Amira tegas. Mereka masuk ke dalam kantor yang tampak mewah namun terasa dingin itu. Notaris Bramantio, seorang pria parubaya dengan rambut klimis, tampak terkejut melihat kedatangan Amira. Wajahnya langsung berubah pucat saat melihat Om Dharma berdiri di sampingnya. Ibu Amira dan Bapak Dharma. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Bramantio dengan suara yang sedikit bergetar. Om Dharma langsung meletakkan tas jinjingnya di atas meja dan mengeluarkan salinan sertifikat tanah yang sudah difotokopi Amira semalam. Kita tidak perlu berbasa-basi, Bram. Klien saya, Amira, tidak pernah merasa menandatangani surat kuasa jual, apalagi akta jual beli untuk tanah di Bogor itu. Bagaimana bisa akta ini terbit tanpa kehadiran pemilik aslinya? Bramantio mencoba berkilah. Tapi, suaminya, Pak Aris, datang membawa ibu. Wanita itu membawa KTP asli dan menandatanganinya di depan saya. Saya hanya menjalankan prosedur. Amira tertawa sinis. Tawa yang membuat sang notaris bergidik. Wanita itu bukan aku, Pak Bramantio. Hari di mana akta itu ditandatangani, aku sedang berada di Bandung untuk peringatan 100 hari meninggalnya ayahku. Ada ratusan saksi di sana. Ingin saya hadirkan semuanya ke kantor polisi. Suasana ruangan itu mendadak mencekam. Om Dharma mencondongkan tubuh ke depan. Bram, kita berteman lama di organisasi. Tapi kali ini kamu sudah keterlaluan. Memalsukan dokumen negara adalah tindak pidana berat. Belum lagi keterlibatanmu dalam pencucian uang jika terbukti uang hasil penjualan itu mengalir ke rekening pihak ketiga tanpa izin pemilik. Pucat pasi, Bramantio menyeka keringat di dahinya. Ia tahu karirnya dipertaruhkan. Pak Aris meyakinkan saya kalau
Kalau ini hanya masalah keluarga. Dia bilang istrinya sedang sakit dan tidak bisa hadir. Jadi dia membawa saudara sepupunya yang sangat mirip. Saya hanya ingin membantu. Membantu atau menerima suap? Potong Amira tajam. Aku tidak butuh penjelasanmu. Aku butuh semua dokumen asli itu sekarang. Dan aku ingin kamu membatalkan akta tersebut atas dasar cacat hukum. Tapi uangnya sudah dibayarkan oleh Pak Handoko ke rekening Pak Aris. Bu, prosedurnya sulit jika sudah ada aliran dana. Kilah Bramantio lagi. Itu urusan Aris dengan Pak Handoko. Aku tidak peduli, tegas Amira. Jika dalam 2 jam ke depan proses pembatalan dan draft balik nama ke namaku kembali tidak selesai, Om Dharma akan langsung menelepon rekan kami di Polda. Pilihannya ada di tanganmu. Bramantio tidak punya pilihan. Selama 3 jam berikutnya, Amira menyaksikan bagaimana birokrasi yang tadinya rumit bisa menjadi sangat instan di bawah ancaman penjara. Ia melihat draft akta pembatalan diketik. Ia melihat bagaimana tanda tangan palsu itu dinyatakan tidak sah secara hukum di atas materai. Namun, Amira tidak berhenti di situ. Ia tahu Aris juga menggunakan sebagian uang itu untuk membeli aset lain. Om Dharma, kita harus ke bank sekarang, ujar Amira saat mereka keluar dari kantor notaris. Aku ingin memblokir semua rekening bersama yang namanya tercantum namaku, dan aku ingin melacak kemana sisa uang tanah itu pergi. Di bank, Amira menemukan fakta yang lebih menyakitkan. Aris telah menguras tabungan pendidikan anak-anak yang mereka rencanakan dulu, memindahkannya ke rekening pribadi yang tidak diketahui Amira. Namun, karena akun tersebut awalnya dibuka dengan jaminan aset rumah yang mereka tinggali, yang juga atas nama ayah Amira, Amira memiliki celah hukum untuk membekukannya. Dia benar-benar ingin meninggalkanku dalam keadaan miskin, gumam Amira saat membaca mutasi rekening di tangan pengacaranya. Dia meremehkanmu, Amira. Dia pikir kamu adalah wanita rumahan yang tidak mengerti hukum, kata Om Dharma sambil menepuk bahunya. Tapi sekarang, kita sudah memegang kendali. Tanah itu secara hukum kembali padamu. Besok, sertifikat baru dengan nama tunggalmu akan terbit. Apa langkah selanjutnya? Amira menatap ke arah jalanan kota yang padat. Di sana, di sebuah baliho besar, ia melihat iklan wedding organizer yang kebetulan digunakan Aris. Besok adalah hari di mana Aris merasa paling bahagia dalam hidupnya. Dia akan merasa menjadi raja di pelaminan dengan harta hasil curiannya. Amira tersenyum, namun matanya memancarkan tekad yang mengerikan. Aku ingin dia merasakannya sejenak. Aku ingin dia merasa sudah di puncak, agar saat aku menjatuhkannya, rasanya jauh lebih menyakitkan. Kamu akan datang ke resepsi itu? Tanya Om Dharma terkejut. Tentu saja. Aku adalah tamu kehormatan, jawab Amira. Tapi sebelum itu, besok pagi, aku akan menyita semua yang dia beli dengan uangku. Mobil baru yang dijanjikan untuk Maya, akan kusita tepat saat dia hendak berangkat ke gedung. Aku ingin dia datang ke pernikahannya sendiri dengan menggunakan taksi atau berjalan kaki. Amira masuk ke mobilnya. Ia merasa kelelahan, namun jiwanya terasa hidup. Pengkhianatan Aris adalah luka, tapi pembalasannya adalah obat. Ia akan membiarkan Aris tidur 1 malam lagi dalam mimpinya yang indah, sebelum besok ia membangunkan suaminya itu ke dalam neraka yang nyata. Sinar matahari pagi menembus celah gorden, namun Amira sudah terjaga sejak fajar. Di sampingnya, kasur sudah kosong. Aris sudah berangkat lebih awal dengan alasan ada urusan mendesak di kantor, sebelum ia harus bersiap untuk acara besar besok. Amira tahu, urusan mendesak itu adalah mencicipi menu catering terakhir bersama Maya. Amira berdiri di tengah ruang tamu, memegang ponselnya. Hari ini adalah hari eksekusi fase pertama. Halo, Om Dharma? Apakah semua sudah siap? Tanya Amira langsung. Semua sudah sesuai rencana. Amira, tim penyita dari pihak Leasing, yang didampingi pengacaraku, sudah bergerak. Karena mobil yang dibeli Aris menggunakan jaminan aset tanah yang statusnya sekarang sengketa dan sudah dibatalkan, pihak Leasing punya hak untuk menarik unit tersebut segera karena adanya indikasi penipuan dokumen. Jawab Om Dharma dari seberang telepon. Amira menutup telepon dengan senyum tipis.
Ia segera berganti pakaian, setelan formal berwarna hitam yang elegan, seolah-olah ia sedang menghadiri pemakaman karir dan martabat suaminya. Target pertamanya adalah rumah mewah yang baru saja dibayar uang mukanya oleh Aris, yang rencananya akan menjadi sarang cinta barunya bersama Maya. Aris menggunakan nama Maya untuk rumah itu, namun sumber dananya berasal dari cek tunai hasil penjualan tanah ayah Amira. Amira telah menyiapkan bukti aliran dana tersebut kepada pihak pengembang. Di depan rumah baru yang masih berbau cat itu, Amira bertemu dengan perwakilan pengembang. "Maaf, Ibu Amira, tapi Pak Aris menyatakan bahwa dana ini adalah murni miliknya," ujar sang manajer pemasaran dengan ragu. Amira menyerahkan map berisi surat pembatalan dari notaris Bramantio yang ia dapatkan kemarin. Dana yang digunakan untuk membayar DP rumah ini adalah hasil tindak pidana pencucian uang dan pemalsuan dokumen. Jika Anda tetap memproses transaksi ini, perusahaan Anda akan terseret sebagai pihak yang membantu menyembunyikan aset hasil kejahatan. Pilihannya, batalkan pesanan ini, kembalikan uangnya ke rekening asal saya, atau biarkan polisi memasang garis polisi di kantor ini siang ini juga. Wajah manajer itu memucat. Dalam waktu kurang dari 1 jam, pesanan rumah itu dibatalkan secara sepihak oleh pengembang. Amira memastikan bahwa setiap rupiah yang sempat keluar dari kantongnya kembali ke jalurnya. Namun, kejutan sebenarnya terjadi di sebuah showroom mobil mewah. Amira tahu Aris telah memesan sebuah mobil SUV putih terbaru sebagai kejutan untuk Maya. Ia juga tahu bahwa mobil itu akan dikirimkan ke alamat apartemen Maya pagi ini. Amira segera meluncur ke sana. Ia ingin menyaksikan pertunjukan itu dengan matanya sendiri. Sesampainya di lobi apartemen, Amira melihat truk pengangkut mobil sudah terparkir. Sebuah SUV putih dengan pita merah besar di atasnya sedang diturunkan. Aris ada di sana, tampak sangat gagah dengan kemeja slim fit, merangkul pinggang Maya yang tersenyum lebar. "Ini milikmu, sayang. Hadiah kecil untuk calon pengantin tercantik," ujar Aris dengan nada sombong yang membuat Amira mual. Tepat saat Aris hendak menandatangani surat serah terima, Amira melangkah maju dari balik pilar lobi. "Tanda tangan yang bagus, Aris. Tapi sayangnya, pena itu tidak punya kekuatan hukum hari ini." Suara Amira menggelegar di area lobi yang sepi. Aris mematung. Penanya terjatuh. Ia berbalik dan melihat Amira berdiri dengan tangan bersedekap, menatap mereka dengan tatapan menghina. Maya langsung melepaskan rangkulan Aris. Wajahnya berubah dari bahagia menjadi penuh kebencian. "Amira, apa yang kamu lakukan di sini?" teriak Aris. Wajahnya memerah karena malu dan marah. "Hanya memastikan bahwa barang yang dibeli dengan uang curian kembali ke pemilik aslinya," jawab Amira tenang. Ia menoleh ke arah petugas pengirim mobil. "Mas, jangan berikan kuncinya pada pria ini. Ini surat perintah penarikan kembali dari pihak pusat karena dana yang digunakan sedang dalam sengketa hukum." Petugas itu memeriksa dokumen yang dibawa Amira dan mengangguk. "Maaf, Pak Aris, tapi kami harus membawa unit ini kembali ke kantor pusat untuk verifikasi ulang." "Kamu gila, Amira. Kamu mempermalukanku." Aris mendekat, hendak meraih lengan Amira. Namun dengan cepat Amira menghindar. "Mempermalukanmu? Tidak, Aris. Aku sedang menyelamatkanmu dari dosa yang lebih besar," bisik Amira, cukup dekat sehingga hanya Aris yang bisa mendengarnya. "Ini baru permulaan. Tunggu sampai besok. Oh, dan selamat atas pernikahanmu yang moga-moga terlaksana." Maya berteriak histeris saat melihat mobil impiannya diangkut kembali ke atas truk. "Aris, apa-apaan ini? Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang istrimu itu bodoh dan tidak tahu apa-apa." Aris mencoba menenangkan Maya, namun matanya terus menatap Amira dengan penuh kebencian sekaligus ketakutan. Untuk pertama kalinya, Aris menyadari bahwa singa yang selama ini ia anggap kucing rumahan telah bangun. Amira masuk kembali ke mobilnya tanpa menoleh lagi. Di dalam mobil, ia menarik napas panjang. Rasa puas mulai merayapi hatinya. Namun ia tahu ia tidak boleh lengah. Aris pasti akan sangat marah dan mungkin akan melakukan tindakan nekat. Ia segera mengirim pesan singkat kepada Om Dharma. Aset bergerak dan properti sudah aman.
Semua dana kembali ke rekening penampungan. Besok adalah panggung utamanya. Pastikan tim dokumentasi dan saksi ahli siap di gedung pukul 10 pagi. Amira kemudian menghabiskan sisa harinya di kantor Badan Pertanahan Nasional. Berkat bantuan Om Dharma dan bukti pemalsuan yang telak, proses balik nama sertifikat tanah ayahnya dipercepat. Ia harus memegang sertifikat fisik atas namanya sendiri sebelum matahari terbenam. Malam harinya, Aris tidak pulang ke rumah. Amira tahu suaminya itu pasti sedang bersama Maya, mencoba mencari cara untuk menyelamatkan pesta pernikahan mereka yang tinggal hitungan jam. Aris mungkin berpikir dia masih punya sisa uang di rekening pribadinya. Dia tidak tahu bahwa Amira telah membekukan rekening bersama mereka dan melaporkan transaksi mencurigakan ke pihak bank sejak siang tadi. Amira duduk di meja makan yang sepi, menatap sertifikat tanah yang baru saja terbit atas namanya. Ia mengusap foto ayahnya yang ada di meja. "Ayah, aku sudah mengambil kembali apa yang ayah titipkan. Besok, aku akan menunjukkan pada dunia bagaimana cara menghukum seorang pengkhianat," gumamnya. Ia mengambil gaun berwarna merah darah yang sudah ia siapkan untuk besok. Bukan gaun duka, tapi gaun kemenangan. Besok, di depan ratusan tamu undangan, Aris akan menyadari bahwa ia bukan hanya kehilangan harta, tapi ia juga telah kehilangan seluruh hidupnya. Waktu adalah musuh sekaligus sekutu Amira saat ini. Sementara Aris mungkin sedang sibuk menenangkan Maya yang histeris karena mobil mewahnya disita, Amira berada di dalam sebuah ruangan ber-AC yang dingin di kantor Badan Pertanahan Nasional, BPN. Di tangannya terdapat map biru berisi dokumen-dokumen yang akan menentukan nasib warisan ayahnya. "Ini tidak biasanya dilakukan secepat ini, Bu Amira," ujar seorang petugas administrasi sambil menatap tumpukan berkas di depannya. Proses balik nama normalnya memakan waktu berminggu-minggu. Om Dharma, yang duduk di samping Amira, mencondongkan tubuh ke depan. Ia meletakkan sebuah surat resmi dengan kop surat dari kepolisian dan draft pembatalan akta dari notaris Bramantio yang sudah dilegalisir. "Ini bukan proses balik nama biasa, Pak," sahut Om Dharma dengan nada otoriter namun tenang. "Ini adalah pemulihan hak atas dasar tindak pidana pemalsuan dokumen negara. Kami sudah berkoordinasi dengan atasan Anda. Jika sertifikat ini tidak segera dipulihkan ke nama asli pemiliknya, maka lahan tersebut secara hukum masih dianggap dalam status sengketa, dan itu akan mempersulit posisi BPN jika masalah ini masuk ke pengadilan." Amira hanya diam, menatap lurus ke depan. Pikirannya tidak lagi di ruangan itu. Ia membayangkan wajah Aris besok. Apakah pria itu masih bisa tersenyum di pelaminan? Ataukah ia akan gemetar saat menyadari bahwa pondasi finansial yang ia bangun dari hasil mencuri kini telah runtuh total? Setelah melalui perdebatan teknis yang alot selama 3 jam, akhirnya keajaiban birokrasi terjadi. Berkat bukti pemalsuan yang tak terbantahkan, termasuk hasil verifikasi sidik jari pada dokumen palsu yang dibawa Aris ke notaris tempo hari, pihak BPN menyetujui percepatan pemulihan hak. Tepat pukul 16.30, sesaat sebelum kantor tutup, sebuah sertifikat baru dengan sampul hijau keluar dari mesin cetak. Petugas menyerahkannya kepada Amira. Ia membuka lembar pertama dan melihat namanya tertera di sana, Amira Safira. Tanpa embel-embel nama Aris, tanpa kuasa jual kepada siapapun. "Terima kasih, Pak," ucap Amira datar. Ia memeluk sertifikat itu di dadanya. Rasanya hangat, seolah-olah ayahnya hadir di sana, memberikan restu atas apa yang ia lakukan. Keluar dari kantor BPN, Om Dharma menghentikan langkah Amira di parkiran. "Amira, kamu sudah mendapatkan tanahmu kembali. Kamu sudah mengamankan uangmu. Apakah kamu benar-benar ingin melanjutkan rencana besok? Kamu bisa saja melaporkan Aris ke polisi sekarang juga dan membiarkan dia ditangkap di rumahnya secara diam-diam." Amira menoleh ke arah pengacara tua itu. Matanya berkilat tajam di bawah sinar matahari sore. "Tidak, Om. Jika dia ditangkap sekarang, orang-orang tidak akan tahu betapa rendahnya dia. Dia sudah merencanakan untuk mempermalukanku dengan menceraikanku setelah pesta itu. Dia ingin membuangku seperti sampah setelah dia merasa menang." Amira menarik napas panjang. "Aku ingin dia jatuh dari tempat tertinggi yang dia banggakan. Aku ingin semua kerabatnya, keluarga Maya,
Dan rekan bisnisnya melihat siapa sebenarnya Aris Pratama. Aku ingin dia menangis menjerit di atas panggung yang dia beli dengan uang curian. Om Dharma menghela napas, menyadari bahwa keponakan dari sahabatnya ini sudah tidak bisa dihentikan. Baiklah, tim keamanan dan dokumentasi sudah saya siapkan. Mereka akan menyamar sebagai tamu undangan. Segera setelah kamu memberi kode, mereka akan bergerak menutup pintu keluar agar Aris tidak bisa melarikan diri sebelum kebenarannya terbongkar. Malam harinya, Amira kembali ke rumah. Rumah itu terasa sunyi. Aris tidak pulang, persis seperti dugaannya. Ia pasti menginap di hotel dekat lokasi resepsi untuk mempersiapkan diri. Amira masuk ke ruang kerja Aris untuk terakhir kalinya. Ia melihat beberapa brosur bulan madu Kemaladewa yang berserakan di lantai. Aris benar-benar bermimpi tinggi. Dengan tenang, Amira mengemasi semua barang-barangnya ke dalam 2 koper besar. Ia tidak ingin menyisakan satu helai benang pun di rumah yang kini terasa beracun ini. Sebelum tidur, Amira menerima sebuah pesan singkat dari nomor asing. Besok adalah hari terakhirmu menyandang nama Nyonya Aris. Nikmatilah kesendirianmu di rumah tua itu. Sementara aku akan merayakannya di Hotel Bintang 5. Terima kasih untuk tanah ayahmu. Itu sangat membantu mewujudkan pernikahan impianku. Itu pesan dari Maya. Amira hanya tersenyum dingin. Ia tidak membalas. Ia justru menyimpan pesan itu sebagai tambahan bukti di pengadilan nanti tentang keterlibatan Maya dalam menikmati aset hasil kejahatan. Amira merebahkan diri di tempat tidur. Ia tidak merasa takut. Tidak ada lagi rasa sedih. Yang ada hanyalah ketenangan sebelum badai. Ia memejamkan mata, membayangkan hari esok sebagai sebuah pertunjukan teater di mana ia adalah sutradaranya. Besok pagi, Aris akan bangun dengan perasaan sebagai pemenang. Ia akan mengenakan jas pengantinnya, menyisir rambutnya dengan bangga, dan bersiap menyambut tamu-tamu terhormat. Ia tidak akan pernah menyangka bahwa di balik pintu gedung mewah itu, Amira sudah menunggu dengan sebilah pedang hukum yang siap menebas seluruh kebohongannya. Selamat tidur, Aris. Bisik Amira di kegelapan kamar. Mimpilah yang indah malam ini, karena besok, kenyataan akan menjadi mimpi buruk yang tak akan pernah bisa kamu bangun darinya. Matahari besok akan terbit untuk membawa keadilan bagi ayahnya, dan Amira sudah siap untuk memberikan kejutan yang akan diingat oleh semua orang seumur hidup mereka. Pagi hari sebelum resepsi itu dimulai, langit tampak begitu cerah, seolah-olah alam sedang mendukung sandiwara besar yang akan dipentaskan. Aris tiba-tiba muncul di rumah pada pukul 7 pagi. Wajahnya tampak sedikit kuyu, mungkin kurang tidur karena mengurus drama penyitaan mobil kemarin, namun ia berusaha keras menyembunyikannya di balik senyum palsu yang paling lebar. Ia menemukan Amira di dapur, sedang menyeduh kopi dengan tenang, seolah-olah tidak terjadi apapun kemarin di depan apartemen Maya. Pagi, sayang. Sapa Aris dengan nada yang sengaja dilembutkan. Ia berjalan mendekat dan mencoba merangkul bahu Amira. Amira merasakan bulu kuduknya berdiri karena jijik. Namun ia memaksa tubuhnya untuk tetap rileks. Ia berbalik dan tersenyum. Sebuah senyum yang sudah ia latih di depan cermin selama berjam-jam. Senyum seorang istri yang patuh dan lugu. Pagi, Mas. Kamu dari mana saja? Tadi malam tidak pulang. Aku sangat khawatir. Ucap Amira dengan nada suara yang sedikit bergetar. Akting yang sempurna untuk menunjukkan kecemasan seorang istri. Aris menghela napas lega. Ia mengira Amira belum menyadari bahwa dialah yang membatalkan pesanan rumah dan mobil. Aris berpikir bahwa mungkin ada kesalahan sistem di bank atau leasing kemarin, dan ia berencana mengurusnya setelah resepsi selesai. Maaf ya, Mir. Masalah di kantor sangat pelik. Mas sampai harus menginap di hotel dekat lokasi proyek karena rapat selesai jam 3 pagi. Bohong Aris tanpa berkedip. Oh ya, hari ini Mas ada acara peresmian proyek besar di luar kota. Mas mungkin tidak akan pulang sampai besok malam. Kamu tidak apa-apakan di rumah sendiri? Amira menunduk, seolah sedih. Lagi? Tapi hari ini kan hari Sabtu, Mas. Aku berharap kita bisa jalan-jalan. Ini demi masa depan kita. Amira, sabar ya. Nanti kalau proyek ini cair, aku akan ajak kamu liburan kemana saja kamu mau.
Aris mengusap kepala Amira, sebuah gestur yang kini terasa seperti penghinaan bagi Amira. Amira mendongak, matanya berkaca-kaca. Mas, sebenarnya aku punya kejutan untukmu. Karena aku tahu kamu sedang bekerja keras. Aku sudah menyiapkan sedikit dana tambahan di rekening pribadimu. Aku baru saja mentransfernya tadi pagi dari sisa tabunganku. Mata Aris seketika berbinar. Keserakahan terpancar jelas di sana. Benarkah? Wah, kamu memang istri yang pengertian, Mir. Berapa? Cukup untuk menutupi kekurangan mendadak yang mungkin kamu hadapi hari ini, jawab Amira dengan makna ganda yang tidak ditangkap oleh Aris. Aris segera mengecek ponselnya. Memang ada notifikasi masuk, namun ia tidak sadar bahwa itu adalah dana yang sudah ditandai oleh Om Dharma untuk melacak kemana saja uang itu akan mengalir dalam hitungan jam. Aris merasa di atas angin. Ia merasa Amira masih berada di bawah kendalinya. Terima kasih, sayang. Kamu memang penyelamatku. Aris mengecup pipi Amira dengan terburu-buru. Mas harus berangkat sekarang. Doakan lancar ya. Amira mengantar Aris sampai ke depan pintu. Ia melihat suaminya itu masuk ke dalam taksi dengan langkah ringan, membawa koper berisi jas pengantin yang ia sembunyikan dengan rapi. Begitu taksi itu menghilang di tikungan jalan, ekspresi Amira berubah drastis. Senyum manisnya luntur, digantikan oleh tatapan sedingin es. Ia segera masuk ke dalam kamar, membuka lemari, dan mengeluarkan sebuah kotak besar. Di dalamnya terdapat gaun berwarna merah marun yang sangat kontras dengan tema pernikahan putih suci yang direncanakan Aris dan Maya. Ponselnya bergetar. Sebuah foto masuk dari tim pengintai Om Dharma. Foto Aris sedang memasuki pintu belakang Hotel Grand Mulia. Disusul foto Maya yang sedang dirias. Tampak sangat angkuh dengan mahkota kecil di kepalanya. Mereka sudah di sana, gumam Amira. Ia kemudian menghubungi seseorang. Halo, bagian catering Grand Mulia? Saya istri dari Pak Aris Pratama. Saya ingin memastikan bahwa menu tambahan yang saya pesan tadi malam sudah siap. Ya, menu kejutan untuk para tamu. Pastikan diletakkan di setiap meja sebelum acara bersalaman dimulai. Amira tahu bahwa Aris belum melunasi sisa pembayaran gedung dan catering karena rekeningnya sempat dibekukan. Aris pasti menggunakan uang yang baru saja ditransfer Amira untuk melunasinya pagi ini. Amira sengaja membiarkan transaksi itu terjadi agar acara tetap berlangsung. Ia tidak ingin menghancurkan acara itu sebelum dimulai. Ia ingin menghancurkannya saat semua orang sedang menonton. 1 jam kemudian, seorang prias profesional yang dipesan Amira datang ke rumah. Amira ingin tampil luar biasa. Bukan sebagai korban yang diselingkuhi, tapi sebagai pemenang yang merebut kembali tahtanya. Buat saya tampak sangat elegan, tegas, dan tak tersentuh, perintah Amira kepada sang prias. Sambil wajahnya dipoles, Amira terus memantau grup koordinasi dengan tim Om Dharma. Tim 1 sudah berada di pintu masuk tamu, menyamar sebagai kolega bisnis. Tim 2 sudah berada di dekat ruang panel lampu dan suara. Tim 3 sudah bersama pihak berwajib yang menunggu di lobi hotel. Amira melihat jam di dinding. Pukul 10 pagi. Resepsi akan dimulai pukul 11. Aris dan Maya mungkin sedang melakukan prosesi akad nikah siri atau sekadar persiapan naik ke pelaminan sekarang. Mas Aris, kamu pikir aku adalah keset yang bisa kamu injak lalu kamu tinggalkan begitu saja saat kamu menemukan karpet yang lebih baru? Bisik Amira pada bayangannya di cermin. Kamu lupa. Tanah yang kamu jual itu adalah tanah yang diajarkan ayahku dengan penuh kejujuran. Setiap jengkalnya mengandung doa. Dan pengkhianatanmu tidak akan pernah bisa membeli berkah dari tanah itu. Selesai dirias, Amira berdiri. Ia mengenakan kalung mutiara peninggalan ibunya, memegang tas tangan kecil yang di dalamnya terselip sertifikat tanah asli dan map laporan kepolisian. Ia tampak seperti seorang ratu yang siap menuju medan perang. Ayo, Om Dharma, kita berangkat, ucap Amira saat mobil jemputannya tiba. Ingat Amira, begitu kamu masuk ke gedung itu, tidak ada jalan kembali, ujar Om Dharma yang sudah menunggunya di dalam mobil. Amira tersenyum tipis.
Sebuah senyuman yang menyimpan ribuan luka sekaligus kekuatan. Aku tidak ingin kembali, Om. Aku ingin maju dan meruntuhkan istana pasir yang mereka bangun di atas penderitaanku. Mobil pun melaju menuju Hotel Grand Mulia. Di sana, Aris sedang bersiap menyambut tamu, merasa dirinya adalah pria paling beruntung di dunia, tanpa menyadari bahwa maut bagi reputasinya sedang melaju dalam kecepatan 60 km per jam menuju arahnya. Lobi ballroom Hotel Grand Mulia tampak begitu megah. Wangi bunga lili dan mawar putih merebak ke seluruh penjuru ruangan, menyambut para tamu yang mulai berdatangan. Di sebuah ruangan khusus pengantin, Aris berdiri di depan cermin besar, mematut dirinya yang mengenakan jas tuxedo hitam pesanan khusus. Ia merapikan dasi kupu-kupunya, mencoba mengusir rasa gugup yang sejak pagi tadi menggelitik perutnya. Sempurna, bisik Aris pada bayangannya. Meski kemarin ia sempat panik karena mobil dan rumahnya bermasalah, uang tambahan yang dikirimkan Amira pagi tadi benar-benar menjadi penyelamat. Ia sudah melunasi kekurangan biaya gedung dan catering. Di kepalanya, Aris sudah menyusun rencana. Setelah pesta ini selesai, ia akan membawa Maya pergi, lalu mengirimkan surat cerai kepada Amira melalui pos. Ia merasa telah memenangkan permainan ini dengan sangat cerdik. Di ruang sebelah, Maya sedang tertawa bersama teman-temannya. Ia tampak bak putri raja dengan gaun putih menjuntai dan tiara yang berkilauan. Baginya, hari ini adalah hari kemenangannya atas Amira. Ia berhasil merebut pria itu, dan yang lebih penting, ia berhasil merebut gaya hidup mewah yang ia idam-idamkan. Aris, kamu sudah siap? Maya melongok dari balik pintu. Matanya berbinar melihat ketampanan Aris. Selalu siap untukmu, sayang. Jawab Aris sambil mengecup tangan Maya. Hari ini, semua orang akan melihat siapa pasangan paling berkuasa di lingkungan ini. Tepat pukul 11, pintu ballroom dibuka lebar. Musik klasik yang dimainkan oleh kelompok chamber kecil mulai mengalun merdu. Aris dan Maya melangkah dengan anggun di atas karpet merah, menuju pelaminan yang didekorasi dengan sangat mewah. Semuanya dibiayai dari tanah warisan ayah Amira. Tamu-tamu undangan, yang sebagian besar adalah kerabat jauh Aris dan teman-teman sosialita Maya, memberikan tepuk tangan meriah. Aris tersenyum lebar, menyalami satu persatu tamu dengan penuh percaya diri. Namun, di tengah keriuhan itu, Aris merasa ada sesuatu yang aneh. Di barisan kursi tengah, ia melihat beberapa pria berbadan tegap dengan setelan safari gelap yang tampak asing. Mereka tidak mengobrol, tidak makan, hanya berdiri diam sambil terus menatap ke arah pelaminan dan pintu masuk. Aris mencoba mengabaikannya, mengira mereka mungkin tim keamanan hotel yang diperketat karena ada tamu penting lain. Sementara itu, di luar gedung, sebuah mobil sedan hitam berhenti tepat di depan lobi utama. Pintu terbuka, dan kaki yang mengenakan sepatu hak tinggi berwarna merah darah melangkah turun. Amira keluar dari mobil, diikuti oleh Om Dharma dan dua orang asistennya yang membawa tas kerja tebal. Amira menatap gedung hotel itu dengan pandangan yang tak terbaca. Di dalam sana, suaminya sedang merayakan pengkhianatan. Apakah semua sudah di posisi? Tanya Amira pada asisten Om Dharma. Sudah, Bu. Tim dokumentasi sudah mulai merekam dari lantai 2 ballroom. Tim keamanan kita sudah menutup akses pintu belakang dan dapur. Tidak akan ada yang bisa keluar tanpa izin kita, jawab sang asisten. Amira menarik napas dalam-dalam, membetulkan posisi tas tangannya yang berisi sertifikat asli. Ia merasakan adrenalin yang luar biasa mengalir di nadinya. Ini bukan tentang kemarahan lagi, ini tentang penegakan keadilan. Ayo, Om, saatnya kita menyapa Raja dan Ratu sehari itu, ucap Amira. Langkah Amira terdengar mantap di atas lantai marmer lobi. Ia melewati petugas keamanan hotel yang sempat menahannya. Namun Om Dharma segera menunjukkan identitas hukum dan surat keterangan yang membuat petugas itu bungkam dan membiarkan mereka lewat. Amira berdiri tepat di depan pintu masuk ballroom yang tertutup. Di dalam sana, terdengar suara pembawa acara yang sedang membacakan puisi cinta untuk kedua mempelai. Amira memejamkan mata sejenak, membayangkan wajah ayahnya. Ayah, hari ini aku bukan hanya mengambil tanahmu kembali. Aku mengambil kehormatan keluarga kita yang dia curi. Buka pintunya.
Perintah Amira pelan namun tegas. Petugas pintu hotel membukakan pintu besar itu. Cahaya lampu gantung kristal dari dalam gedung menyinari sosok Amira yang berdiri tegak. Ia tidak masuk dengan cara mengendap-endap. Ia masuk dengan kepala tegak, berjalan di tengah-tengah karpet merah. Tepat saat Aris dan Maya baru saja duduk di kursi pelaminan untuk sesi foto keluarga. Suasana ballroom yang tadinya bising oleh tawa dan musik, mendadak berubah menjadi sunyi senyap. Satu persatu tamu menoleh, terkesiap melihat sosok wanita berpakaian merah marun yang tampak sangat mencolok dan berwibawa berjalan perlahan menuju depan. Aris, yang sedang tersenyum ke arah kamera, seketika membeku. Senyumnya luntur, digantikan oleh wajah yang pucat pasi hingga ke telinga. Ia mencoba berdiri, namun lututnya terasa lemas. "Amira?" bisik Aris. Suaranya hampir tak terdengar, tenggelam oleh degup jantungnya sendiri yang berpacu kencang. Maya, di sampingnya, langsung berdiri dengan wajah berapi-api. "Apa yang kamu lakukan di sini, perempuan gila? Siapa yang membiarkannya masuk? Keamanan. Usir dia!" teriak Maya histeris, merusak suasana elegan yang ia bangun sejak pagi. Namun, tidak ada satupun petugas keamanan hotel yang bergerak. Sebaliknya, pria-pria berbadan tegap yang sejak tadi diam di dalam gedung kini mulai bergerak mendekat ke arah pelaminan, membentuk barisan yang memutus akses keluar bagi Aris dan Maya. Amira berhenti tepat di depan panggung pelaminan. Ia mendongak, menatap Aris yang kini tampak seperti tikus yang terpojok. "Kenapa kalian diam saja?" Suara Amira terdengar jernih dan tenang melalui pengeras suara, karena salah satu timnya telah berhasil mengambil alih kendali sistem suara. "Lanjutkan acaranya. Aku hanya tamu yang ingin memberikan kado paling istimewa untuk suamiku dan calon istri simpanannya." Seluruh ruangan tertahan napasnya. Skandal besar sedang meledak di depan mata mereka, dan Amira baru saja memulai babak pertama dari pertunjukan utamanya. Hening yang mencekam menyelimuti ballroom. Suara denting garpu yang jatuh ke piring porselen terdengar seperti ledakan di tengah kesunyian yang tiba-tiba. Ratusan pasang mata tertuju pada Amira, yang berdiri anggun di ujung karpet merah, tepat di bawah kaki panggung pelaminan. Gaun merah marunnya tampak kontras dan dominan di antara dekorasi putih yang kini terasa pucat dan tak bermakna. Aris mencoba menguasai keadaan. Ia berpegangan pada sandaran kursi pelaminan agar tidak jatuh. "Amira, hentikan kegilaan ini. Pulanglah. Kita bicarakan ini di rumah. Jangan buat malu dirimu sendiri di depan orang-orang penting ini." Amira tertawa pendek, tawa yang dingin dan penuh penghinaan. "Membuat malu diriku sendiri. Aris, justru aku sedang memberimu panggung yang pantas untuk bakat aktingmu selama ini." Amira melangkah menaiki satu persatu anak tangga pelaminan. Maya mencoba menghalanginya dengan merentangkan tangan. Wajahnya yang penuh riasan tampak mengerikan karena amarah. "Turun kamu. Ini hari besarku. Kamu hanya istri gagal yang tidak tahu cara mempertahankan suami." Tanpa ragu, Amira menatap Maya tajam. "Hari besarmu? Kamu hanyalah figuran dalam drama pencurian ini, Maya. Dan kau, Aris." Amira menoleh pada suaminya. "Kamu bilang hari ini adalah peresmian proyek besar, bukan? Mari kita lihat proyek apa yang sebenarnya kamu bangun." Amira memberi isyarat kepada asisten Om Dharma yang berada di ruang operator. Tiba-tiba, layar LED raksasa di belakang pelaminan yang tadinya menampilkan foto-foto prewedding romantis Aris dan Maya, berubah menjadi gelap. Detik berikutnya, muncul sebuah dokumen pindaian berukuran raksasa, sertifikat tanah warisan atas nama Amira Safira. Tamu undangan mulai berbisik-bisik. "Lihat baik-baik." Suara Amira kini menggema melalui pengeras suara, tenang namun penuh otoritas. "Tanah seluas 2 hektar di Bogor ini adalah milik almarhum ayahku. Suamiku, Aris Pratama, diam-diam mengambil sertifikat ini dari brankas pribadiku, memalsukan tanda tanganku dengan bantuan seorang notaris gadungan, dan menjualnya seharga miliaran rupiah." Layar berganti. Kali ini menampilkan mutasi rekening dan nota-nota pembelian, gaun pengantin Maya, kalung berlian yang melingkar di leher Maya saat ini, hingga kwitansi pelunasan gedung hotel tempat mereka berada. "Semua kemewahan yang kalian nikmati hari ini,
makanan yang kalian telan, musik yang kalian dengar, bahkan baju yang menempel di tubuh pengantin ini, semuanya dibayar dengan uang hasil curian dari warisan anak-anakku. Teriak Amira. Suaranya mulai bergetar oleh emosi yang tertahan bertahun-tahun. Bohong. Itu fitnah. Teriak Aris. Wajahnya kini merah padam. Ia menoleh ke arah tamu, mencoba mencari pembelaan. Jangan percaya dia. Dia hanya sakit hati karena aku akan menceraikannya. Namun, suara Aris tenggelam saat Om Dharma naik ke panggung dan menyerahkan map coklat kepada Amira. Amira mengeluarkan lembaran kertas hijau yang masih berbau tinta segar. Ini adalah sertifikat asli yang baru diterbitkan kemarin sore oleh BPN. Amira mengangkat tinggi-tinggi dokumen itu. Atas dasar pemalsuan dokumen, semua transaksi jual-beli yang dilakukan Aris Pratama telah dibatalkan demi hukum. Artinya, Aris tidak punya uang sepeser pun. Dia berhutang pada maklar, dia berhutang pada pihak hotel, dan dia berhutang pada semua vendor yang belum dia lunasi karena rekeningnya sudah aku bekukan pagi ini. Mendengar kata, rekening dibekukan, Maya tertegun. Ia menoleh pada Aris dengan tatapan ngeri. Aris, apa maksudnya ini? Kamu bilang semuanya sudah beres. Dan satu lagi kejutan kecil. Amira merogoh tasnya dan mengeluarkan ponsel. Ia memutar sebuah rekaman suara dengan volume maksimal. Suara Aris terdengar jelas di seluruh ruangan. Tenang saja, Maya. Begitu tanah itu cair, kita akan beli rumah di Pondok Indah. Amira itu bodoh. Dia tidak akan sadar hartanya dikuras sedikit demi sedikit. Dia hanya wanita rumahan yang tidak punya taring. Para tamu undangan, yang beberapa di antaranya adalah rekan bisnis Aris, mulai berdiri dan menunjukkan wajah jijik. Beberapa kerabat Maya bahkan mulai meninggalkan kursi mereka karena malu. Aris merasa dunianya runtuh. Ia melihat orang-orang yang biasanya menghormatinya kini menatapnya seolah ia adalah sampah yang menjijikan. Ia mencoba melangkah turun untuk melarikan diri, namun dua pria tegap, tim keamanan Om Dharma, langsung menghadangnya di tangga pelaminan. Jangan buru-buru pergi, Aris, ucap Amira, berdiri tepat di depan suaminya yang kini tampak kecil dan tak berdaya. Pesta ini baru saja mencapai puncaknya. Kamu ingin melihat bagaimana rasanya kehilangan segalanya dalam satu kedipan mata. Maya mulai menangis histeris, mencoba melepas kalung berlian di lehernya seolah benda itu tiba-tiba berubah menjadi bara api. Sementara Aris, ia hanya bisa menatap Amira dengan pandangan kosong, menyadari bahwa wanita yang ia remehkan selama bertahun-tahun kini telah berubah menjadi eksekutor yang akan menghancurkan hidupnya sampai ke akar-akarnya. Amira tersenyum, senyum paling tulus yang ia miliki dalam 10 tahun terakhir. Keadilan mungkin datang terlambat, Aris. Tapi hari ini, ia datang dengan sangat megah. Suasana di atas pelaminan kini menyerupai sebuah panggung penghakiman. Maya sudah terduduk di lantai panggung. Gaun pengantin putihnya yang megah kini tampak kusam terkena noda dari riasan wajahnya yang luntur karena air mata histeris. Sementara itu, Aris berdiri mematung di tengah-tengah sorotan lampu, dikepung oleh tatapan menghina dari tamu undangan yang masih bertahan untuk melihat kehancurannya. Di kursi baris terdepan, sang penghulu yang awalnya bersiap untuk memberikan nasihat pernikahan, kini hanya bisa terdiam dengan wajah kaku. Ia menutup buku catatannya, menyadari bahwa pernikahan yang ia hadapi adalah sebuah skandal besar yang didasari oleh kejahatan. Amira melangkah maju, sangat dekat hingga ia bisa mencium aroma parfum mahal Aris yang kini tercampur dengan bau keringat ketakutan. Mas, bisik Amira. Namun suaranya tetap tertangkap oleh mikrofon yang masih menyala. Kamu ingat saat ayah memberikan tanganku padamu 10 tahun lalu? Dia bilang, jaga anakku, jangan pernah curi kebahagiaannya. Tapi kamu bukan hanya mencuri kebahagiaanku, kamu mencuri darah dan keringatnya. Amira, tolong. Suara Aris parau, nyaris tak terdengar. Jangan lakukan ini di sini. Kita bisa bicara baik-baik. Aku akan kembalikan semuanya. Aku janji. Kembalikan. Amira tertawa sinis. Suaranya menggelegar di seluruh ballroom. Uang tanah itu sudah kamu bagi-bagikan pada vendor-vendor ini, pada berlian di leher wanitamu, dan pada kemewahan semu ini. Apa yang mau kamu kembalikan?
Nyawa ayahku yang hancur melihat kelakuanmu dari sana. Tiba-tiba, dari arah pintu utama, terdengar suara langkah sepatu bot yang berat dan tegas. 4 orang pria berseragam kepolisian masuk ke dalam gedung, dipimpin oleh seorang perwira menengah. Kehadiran mereka membuat para tamu yang tersisa berdiri dan mundur perlahan. "Selamat siang. Kami dari Polda Metro Jaya," ujar sang perwira sambil menunjukkan lencana dan surat perintah. "Kami mencari Saudara Aris Pratama atas laporan dugaan pemalsuan dokumen negara, pencucian uang, dan penggelapan aset." Melihat polisi, Aris langsung kehilangan seluruh harga dirinya. Ia jatuh berlutut di atas pelaminan, tepat di depan kaki Amira. Ia mencoba memegang ujung gaun Amira, namun dengan cepat Amira menariknya menjauh. "Amira! Ampun! Amira! Jangan biarkan mereka membawaku. Aku suamimu." Aris mulai menjerit. Tangisannya pecah, bukan tangisan penyesalan, melainkan tangisan ketakutan akan jeruji besi. "Aku hilaf. Aku hanya ingin sukses dengan cepat untuk kita juga. Untuk kita." Amira menunjuk ke arah Maya yang sedang mencoba merangkak menjauh dari panggung. "Kamu menjual tanahku untuk menikahi dia. Dan kamu bilang itu untuk kita? Aris, pengkhianatanmu terlalu besar untuk dimaafkan dengan air mata buaya." Aris menjerit histeris saat polisi menaiki panggung dan menarik tangannya untuk diborgol. Suara denting borgol yang mengunci pergelangan tangannya terdengar begitu nyaring di tengah keheningan. Aris memberontak. Kakinya menendang-nendang lantai panggung, membuat dekorasi bunga di sekitarnya tumbang berantakan. "Maya, tolong aku. Katakan sesuatu," teriak Aris pada wanita yang ia puja. Namun, Maya justru berteriak lebih keras. "Jangan bawa-bawa aku. Aku tidak tahu apa-apa. Dia yang bilang padaku kalau dia sudah kaya raya. Dia yang merayuku. Aku korban di sini." Pemandangan itu begitu memuakan. Sepasang pengantin yang beberapa menit lalu tampak begitu saling mencintai, kini saling menjatuhkan demi menyelamatkan kulit masing-masing. Amira menatap Aris yang kini diseret turun dari pelaminan. Aris terus menangis menjerit, memanggil nama Amira, memohon belas kasihan sambil bersujud di karpet merah yang tadinya ia lalui dengan penuh kesombongan. Para tamu undangan mengeluarkan ponsel mereka, mengabadikan momen di mana sang pengusaha sukses itu diseret layaknya pencuri kelas tri. "Mas," panggil Amira sekali lagi saat Aris sudah berada di ambang pintu keluar. Aris menoleh dengan penuh harapan, mengira Amira akan luluh. "Jangan khawatirkan rumah kita," ujar Amira dengan senyum dingin. "Karena mulai sore ini, semua kunci rumah sudah kuganti, dan barang-barangmu sudah kutaruh di gudang kantor polisi. Kamu tidak akan punya tempat untuk pulang, kecuali ke sel penjara." Aris menjerit kencang, sebuah jeritan keputusasaan yang bergema di seluruh lorong hotel saat petugas membawanya pergi. Maya pun tidak luput dari pemeriksaan. Polisi membawanya serta untuk dimintai keterangan sebagai saksi sekaligus terduga penikmat aset hasil kejahatan. Amira berdiri sendirian di atas pelaminan yang kini porak-poranda. Ia menarik napas panjang, merasakan beban berat yang selama ini menghimpit dadanya perlahan terangkat. Ia menoleh ke arah Om Dharma yang tersenyum bangga padanya. "Sudah selesai, Amira?" tanya Om Dharma. Amira menggeleng pelan. "Hukum baru saja dimulai, Om. Tapi beban di hatiku ini sudah selesai." Amira kemudian mengambil mikrofon untuk terakhir kalinya. "Kepada para tamu yang masih ada, silakan lanjutkan hidangan kalian. Semua ini sudah dibayar lunas dengan uangku. Anggap saja ini perayaan atas kembalinya hak seorang putri kepada ayahnya. Selamat siang." Amira turun dari panggung dengan kepala tegak, melewati puing-puing rencana busuk Aris. Ia berjalan keluar dari gedung hotel, menuju sinar matahari yang kini terasa benar-benar menghangatkan, bukan lagi membakar. 3 bulan telah berlalu sejak badai di Hotel Grand Mulia. Bagi masyarakat, kejadian itu mungkin hanya menjadi bahan gosip yang perlahan memudar. Namun bagi Amira, setiap detik setelah hari itu adalah proses kelahiran kembali. Pagi ini, Amira berdiri di depan sebuah gedung pengadilan negeri. Ia mengenakan setelan blazer berwarna putih gading yang melambangkan kemurnian niat dan awal yang baru.
Hari ini adalah sidang putusan akhir untuk kasus pemalsuan dokumen dan penggelapan aset yang dilakukan oleh Aris Pratama. Di dalam ruang sidang yang pengap, Aris tampak sangat berbeda. Tidak ada lagi pria perlente dengan rambut klimis dan wangi parfum mahal. Yang ada hanyalah seorang pria dengan rompi tahanan berwarna oranye. Rambutnya dipangkas pendek, dan wajahnya tampak jauh lebih tua 10 tahun. Matanya yang dulu penuh tipu daya, kini tampak redup dan cekung. Hakim mengetukkan palu dengan tegas. Menyatakan terdakwa Aris Pratama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen otentik dan pencucian uang. Menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Tok, tok, tok. Aris jatuh lunglai di kursi pesakitan. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya terguncang hebat. Tangisan menjerit yang dulu ia ledakkan di pelaminan kini berganti menjadi isak tangis putus asa yang tak lagi didengar siapapun. Di baris kursi belakang, Maya, yang berhasil lolos dari hukuman penjara namun harus mengembalikan seluruh perhiasan dan uang yang pernah diberikan Aris, bahkan tidak sudi menoleh ke arah mantan kekasihnya itu. Maya kini hidup dalam kemiskinan dan dikucilkan oleh lingkaran sosialitanya. Amira berdiri dari kursinya tanpa emosi. Baginya, angka 7 tahun tidaklah penting. Yang penting adalah pesan yang tersampaikan, bahwa hak yang diperoleh dengan cara zalim tidak akan pernah bisa bertahan lama. Keluar dari ruang sidang, Amira disambut oleh Om Dharma. Selamat, Amira. Semua aset sudah kembali 100%. Tanah di Bogor itu sekarang sedang dalam tahap penawaran oleh investor hijau untuk dijadikan taman konservasi, persis seperti mimpi ayahmu dulu. Amira tersenyum. Kali ini senyumnya sampai ke mata. Terima kasih, Om. Ayah pasti senang mendengarnya. Tanah itu akan memberikan manfaat bagi banyak orang, bukan hanya menjadi modal untuk pengkhianatan. 1 minggu kemudian, Amira resmi menyandang status janda secara hukum. Ia kembali ke rumah peninggalan ayahnya, namun bukan untuk meratap. Ia merombak total dekorasi rumah itu, membuang semua barang yang pernah disentuh Aris, dan menggantinya dengan tanaman hijau serta galeri kecil yang memajang foto-foto perjuangan ayahnya membangun bisnis dari nol. Ia juga mendirikan sebuah yayasan kecil bernama Amanah Ayah, yang fokus membantu wanita-wanita korban penipuan finansial dalam rumah tangga. Ia ingin pengalamannya menjadi pelajaran bagi banyak wanita agar tidak buta karena cinta dan selalu melek hukum atas aset yang mereka miliki. Sore itu, Amira berkunjung ke tanah warisannya di Bogor. Ia berdiri di atas bukit kecil, menatap hamparan hijau yang kini benar-benar bersih dari sengketa. Angin sepau-sepau membelai wajahnya. Ayah, bisiknya pelan. Aku sudah memenuhi janjiku. Tanah ini aman. Kehormatan kita sudah kembali. Dan putri kecil ayah ini, sekarang sudah jauh lebih kuat. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi dari bank masuk. Sisa aset Aris yang disita dan dilelang telah dicairkan ke rekening yayasannya. Amira menatap layar ponselnya sejenak, lalu memasukkannya kembali ke saku. Harta itu tidak lagi membuatnya merasa terbebani atau terancam. Ia kini berdaulat atas hidupnya sendiri. Pernah ada masa di mana Amira merasa dunianya hancur saat mengetahui suaminya menjual tanah warisan itu diam-diam. Pernah ada masa di mana ia merasa menjadi wanita paling bodoh di dunia. Namun, pengkhianatan Aris justru menjadi pupuk bagi keberaniannya yang selama ini terpendam. Ia berjalan menuruni bukit dengan langkah ringan. Di depannya, hari esok membentang luas tanpa bayang-bayang pengkhianatan. Aris mungkin masih meringkuk di dalam selnya, menyesali keserakahannya yang membabi buta, namun Amira sudah terbang tinggi, meninggalkan reruntuhan masa lalu dan membangun istana yang sesungguhnya di atas kejujuran dan martabat. Cerita tentang istri yang suaminya diam-diam menjual tanah, itu kini berakhir bukan dengan duka, melainkan dengan sebuah kemenangan epik yang akan dikenang sebagai legenda keberanian seorang wanita. Tamat.